Yo yo yo, One Piece chapter 1000. Waduh, udah 1000 chapter coy. 23 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Sebelum masuk pembahasan chapter, kita ucapkan selamat dulu lah ya buat One Piece yang udah sampai ke chapter 1000. Selamat, selamat, selamat. Tepuk tangan, omedeto. Langsung masuk ke pembahasan ya. Diawali dengan Luffy yang udah sampai ke lantai 5. Di depan pintu masuk ke rooftop. Di sana ada para ksatria Minks yang udah bertarung habis-habisan melawan para Beast Pirates untuk membukakan jalan buat Luffy. Sebenarnya ini bisa jadi scene yang cukup emosional. Kelihatan di satu panel Sicilian meneteskan air mata. Tapi si Luffy dengan wajah cerianya mengucapkan terima kasih ke Sicilian dan pergi gitu aja. Kayak ya oke, udah dadah gitu aja. Ngucapin nama Siciliannya juga salah. Dia bilangnya Shishimamushi. Aduh, memang ya Luffy ya, seenaknya sendiri kalau manggil nama orang. Lanjut, adegan Marco melawan dua All Stars, yaitu King sama Queen. Ketika Marco terbang menuju ke atap, dihalangi sama dua All Stars ini. Tapi tampak Marco masih cukup santai menghadapi King dan juga Queen. Memang sih ya pembawaannya Marco ini santai. Tapi sekelas All Stars Beast Pirates lo ini, apa benar-benar si Marco ini bisa menghadapinya dengan mudah? 2 tahun lalu di Arc Marineford kita bisa lihat Marco memang cukup hebat dalam perang itu ya. Sampai melawan Admiral. Setelah 2 tahun, apakah kekuatan Marco bertambah? Diceritakan juga kalau setelah perang balas dendam melawan Kurohige, Shirohige Pirates terpecah dan berjalan sendiri-sendiri. Si Marco sendiri ini singgah di kampung halamannya Shirohige untuk menjadi dokter. Kira-kira gimana ya? Kita juga masih belum tahu kekuatannya King itu gimana. Queen juga sebenarnya kayak gitu, belum maksimal lah. Waktu lawan Big Mom tuh juga kayak intro doang. Yang cukup menarik di sini adalah perubahan wujud Queen dalam bentuk dinosaurusnya. Itu leher Queen memanjang dan terlihat seperti mesin. Apakah si Queen ini manusia modifikasi semacam cyborg gitu? Kita tahu nih di chapter sebelumnya kalau dia ini kan ya ilmuwan yang cukup sinting ya. Terus dia kenal sama ilmuwan-ilmuwan hebat lain kayak Vince McJudge. Dan gak menutup kemungkinan juga kalau bentuk badannya yang termodifikasi ini ada hubungannya sama Dr. Vegapunk. Mungkin, ditunggu aja. Selagi Marco menahan King dan juga Queen, Zoro dilempar ke atap sama Marco. Scene ganti ke tempat Yamato, Shinobu dan juga Momonosuke. Di sini Yamato memberikan jurnal milik Oden ke Momonosuke sambil menceritakan tentang isi jurnalnya. Diceritakan Oden yang mengarungi petualangan yang luar biasa dan mengatakan kalau 20 tahun mendatang akan muncul sekelompok bajak laut muda yang kuat. Dan penantian 20 tahun itu sudah tiba. Ketika Yamato mengatakan ini, panel menunjukkan Kapten Kid, Killer, serta Law. Ini simple sih, tapi buat gue ini keren banget. Ketika salah satu tokoh bernarasi sambil memperlihatkan tokoh lain yang dimaksud. Sedikit flashback ketika Yamato bertemu dengan Ace. Ace menceritakan tentang impian Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut. Walaupun sepertinya hanya ucapan seorang anak kecil pada waktu itu, Ace mengatakan kalau dia mempercayai impian Luffy. Dan jika ada orang yang menertawakan bahkan meremehkan impian adik kecilnya itu, Ace dan Sabo pasti akan marah. Aduh, dua kakak yang sangat menyayangi adik kecilnya ya. Ketika itu juga Yamato tersentuh. Sambil meneteskan air mata, Yamato bilang kalau dia tidak akan pernah meremehkan impian Luffy itu. Karena sang raja bajak laut pun juga mengatakan hal yang sama, yang membuat Oden sangat terpukau. Di sini Yamato nggak bilang kalau sang raja bajak laut Goldie Roger mengatakan hal yang sama seperti Luffy. Tapi dia bilang ke Ace kalau ada sosok tokoh besar yang mengatakan hal yang sama. Entah apa alasan Yamato di sini nggak bilang kalau itu adalah Roger. Padahal waktu itu juga Yamato belum tahu kalau Ace itu sebenarnya anaknya Roger.
Dan ternyata Vivecard milik Ace itu dibuatkan oleh Yamato agar mereka berdua bisa bertemu lagi. Tapi sayangnya pertemuan mereka tidak pernah terwujud karena Ace sudah meninggal 2 tahun lalu. Sampailah Luffy di lantai paling atas, di mana Kaido dan juga Big Mom berada. Menurut gue ini scene paling epic di chapter ke-1000 ini. Para bajak laut muda yang disebut Supernova ini berhadapan dengan 2 Yonkou. Waduh, epic banget. Sedikit mengingatkan ke pertemuan pertama para Supernova ini ketika di Shabody Archipelago. Luffy, Kid dan juga Law menghajar para pasukan angkatan laut. Itu ada di chapter 504. Terus sekitar 500 chapter berikutnya, tepatnya sekarang nih di chapter 1000 ini, kayak recreating scene gitu, dibuat ulang gitu. Tapi kali ini yang dihadapi adalah 2 Yonkou sekaligus. Luffy dengan wakilnya Zoro, terus Kid dengan Killer, dan Law sendiri. Di sini Law kelihatan paling bersih ya, tanpa luka. Yang lain udah cukup ada lecet-lecetnya gitu, dan dia sendiri masih rapih. Di chapter sebelumnya dia ini kan ada di lantai paling bawah nih ya, di bawah tanah sebenarnya, buat cari Poneglyph. Pasti dengan kekuatan buah iblisnya ini dia bisa dengan mudah berpindah tempat ya, cus gitu aja dari lantai bawah tanah ke atap. Gue mau sedikit berspekulasi nih ya, teori gitulah, cocok logi gitu. Sebenarnya nggak pinter juga sih buat berteori, tapi misalkan kalau ternyata Kid itu juga punya gelar D di namanya, nggak menutup kemungkinan dong ya, bajak laut yang punya tekad kuat dan juga Housoku Haki seperti Kid punya gelar D. Mungkin aja kan? Kita juga belum tahu masa lalunya Kid seperti apa. Bisa aja hal-hal cukup tragis terjadi di masa lalunya sehingga membentuk dia yang seperti sekarang ini. Seperti kasusnya Law, dia menyembunyikan gelar D di namanya. Nah misalnya nih ya, kalau Kid beneran punya gelar D, ada makna lain dari istilah 3D2Y. Bukan cuma maksudnya 3 days 2 years, tapi juga 3 orang dengan gelar D, yaitu Luffy, Law dan juga Kid, dan juga 2 Yonkou, 3D dan 2Y gitu. Lumayan lah ya cocok loginya. Kedua Yonkou ini udah siap berkonfrontasi dengan Luffy. Tapi di hadapan 2 Yonkou ini, Luffy nggak gentar sedikit pun. Malah, dia nggak menghiraukan Big Mom dan juga Kaido yang ada di hadapannya. Dan langsung menuju ke Kinemon yang udah terkapar. Beuh, ini nih juga sebuah attitude man, attitude. Kayak gini nih ya, lu Yonkou diem dulu deh. Ini temen gue lebih penting. Waduh, Luffy cuy. Dalam keadaan sekarat, Kinemon mengungkapkan penyesalannya sambil menangis. Dia mengatakan kalau dia bakal nggak punya muka kalau nantinya dia bertemu dengan Oden. Para Akazaya Nine juga sudah terkapar berlumuran darah. Ini scene cukup mengharukan sih. Bisa bayangin ya, lo selama 20 tahun penantian. Para pengikut setianya Oden ini lo, aduh, dengan segala perjuangan mereka masing-masing. Ada yang menutup diri, terus pura-pura aliansi sama musuh gitu kan. Ada yang langsung lompat ke 20 tahun mendatang, 20 tahun menyimpan dendam atas majikan yang dibunuh. Aduh, berakhir mereka semua terkapar gak berdaya di hadapan Kaido. Wah, berat sih. Bisa dibilang mereka semua ini gagal dalam mengemban misi untuk membalaskan dendam tuannya, yaitu Oden. Sambil menangis, Kinemon memohon ke Luffy untuk menyelamatkan Wano, dan jelas Luffy mengiyakannya. Kaido yang merasa tak dihiraukan oleh Luffy, berjalan ke arah Luffy dan siap mengayunkan gada besarnya. Waktu itu juga Luffy meminta Law untuk memindahkan para Akazaya Nine ke bawah. Dengan gerakan jarinya, Law langsung memindahkan para samurai dari atap. Ini juga perlu kita lihat nih, gimana Law yang langsung melakukan apa yang Luffy katakan tanpa bicara banyak. Bagaimana ikatan kepercayaan antara mereka berdua sudah terbentuk di sini. 2 orang bergelar D berjalan berdampingan untuk melawan Yonkou. Wah, keren.
Kaido langsung menyerang Luffy dengan gada besarnya dan Luffy menghindar sambil melompat ke atas. Dalam posisi di udara, Luffy udah siap-siap menyerang dengan pukulan Gear Third-nya. Flashback sedikit, muncul momen-momen perjuangan dan pengorbanan para Ming dan juga samurai. Pukulan Luffy tepat mengenai wajah Kaido. Dan pukulan ini ternyata adalah jurus baru Luffy yang bernama Gomu Gomu no Red Rock. Kalau dilihat-lihat, ini bentuknya sih kayak gabungan antara Elephant Gun dan juga Red Hawk. Bentuk pukulannya seperti Elephant Gun, tapi ada apinya kayak gitu. Ketika terkena pukulan Luffy, Kaido terjatuh dan kepalanya pun terlihat terbakar. Gila, Yonko dipukul coy. Ini scene epic kedua di chapter 1000 ini. Sambil mengenakan topi jeraminya digambarkan dalam siluet, dan Luffy mantap mengatakan kalau dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Waduh, penutupan yang sangat pas, yang sangat pantas di chapter 1000 ini. Keren. Oke, itu dari chapter 1000 ya. Gimana lo semua yang udah baca? Pasti berasa juga ya tegangnya di sini, epic momennya, harunya. Waduh. Memang Oda Sensei ini luar biasa lah ya untuk menyampaikan chapter ke-1000 ini. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini teman-teman. Terima kasih. Tolong like, share videonya dan jangan lupa juga subscribe. Gue juga punya Instagram Belum Wibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.